Kerjakan saja dulu, kumpulkan saja sampahnya, cari pengepul, jangan dulu kita ngitungin keuntungannya, tapi kita cari dampak sosialnya. Nanti hasil akan mengikuti. Halo semeton, Bluetooth. Hari ini saya berada di Desa Kalibubuk, tepatnya di Singaraja. Kita jalan-jalan ke sini untuk melihat secara langsung gimana proses daripada pengolahan sampah itu. Ternyata benar loh, sampah itu bukan masalah, tetapi kalau kita lihat dari sisi berkah, luar biasa berkahnya buat kita. Lebih lanjut, ayo kita lihat Kaliber. Saya Kedep Budiarsi, saya selaku Direktur Bank Sampah Kaliber, dan selama ini saya masih aktif dalam bidang pengelolaan sampah anorganik, di mana Bank Sampah Kaliber ini kami kerjakan sudah 3 tahun, tapi syukur juga selama ini bank sampah kami masih eksis. Kenapa sih bank sampah bisa eksis? Karena kita selaku sebagai direktur atau pengelola bank sampah punya inovasi-inovasi yang menyelesaikan masyarakat dari kecil untuk melakukan pemilahan sampah. Nah, disitulah kita punya inovasi seperti kita yang punya paling digemari oleh anak-anak, yaitu les tukar sampah, les tari Bali tukar sampah, mengajarkan kerajinan dari barang bekas. Nah, kendala-kendala yang dulu anggap orang takut membentuk bank sampah itu jijik, sampah itu ada masalah, coba kita rubah sekarang mindsetnya agar sampah ini adalah berkah. Nah, karena seperti yang kita ketahui, kita sering cerita dengan masyarakat yang lain, banyak sekali masyarakat kalau ngomongin sampah pasti bau. Coba kita sekarang rubah, sampah itu ada berkah. Bener nggak berkah? Bener. Kalau kami katakan itu emang bener, cuma kadang masyarakat masih nggak percaya karena dia belum pernah mencoba. Kalau misalkan kami memberikan saran, kalau dimanapun berada, di desa manapun, coba aja bentuk bank sampah, hubungi pihak terkait seperti kepala desa, dinas lingkungan hidup daerahnya, pasti nanti disupport. Sementara yang kita alami selama membentuk bank sampah biasanya apa? Pasti kendala kampil tempat sampahnya. Yang kedua, kendala pengepul, penjualan barangnya kemana? Pastikan dulu yang ngambil barang kita ada, sampah-sampah yang sudah kita kumpulkan ada yang ambil. Nah, yang ketiga kan pasti edukasi ke masyarakat. Nah, bagaimana sih kita mencari edukasi? Kalau misalkan kita cari perhatian dulu sama masyarakat, agar masyarakat itu peduli dengan sampah. Nah, seperti yang saya ceritakan tadi, kita bentuk seperti kegiatan les tukar sampah, kegiatan menari tukar sampah. Jadi anak-anaknya ikut mengikuti kegiatan itu. Jadi orang tuanya secara tidak langsung ikut melakukan pemilahan sampah. Nah, karena kalau pemilahan sampah itu kan kita target dari sumbernya, dari sumber sampah. Kalau kita sendiri yang melakukan pemilahan sampah atau petugas sampah yang memilah sampah, pasti kewalahan Pak itu. Kita khususnya di Buleleng, kita supportnya luar biasa dari pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Dinas Lingkungan Hidup. Seperti kita diberikan penyuluhan, misalkan kita dibentukkan bank sampah induk, kita untuk pendistribusian sampahnya sudah ada, pendistribusian komposnya juga sudah ada. Jadi tinggal niat masyarakat saja sekarang bagaimana mau mengelola sampah. Nah, gitu juga desa-desa, kalau ngomongin anggaran, desa juga sudah punya anggaran untuk pengelolaan sampah. Karena dari 1 miliar atau 1 miliar dia sudah harus mengelola sampah 20% dari anggaran daerah desa. Nah, tapi kalau terbentuk COVID, masih bisa juga kita pakai dana desa untuk pengelolaan sampah. Susah juga kemarin, pertama-tama awal-awal kita bentuk bank sampah, susah juga edukasinya itulah. Tapi kita perlahan, kita kasih dulu, manjakan mereka, kita kasih tempat sampah seperti kantil, bagaimana dia sudah mau mengelola sampah di rumahnya 2 tempat aja, organik dan anorganik. Nah, anorganik kita ambil, kita manjakan melalui buku tabungan. Kita punya program-program seperti tabungannya, tabungan pendidikan yang bisa diambil setiap 1 tahun sekali, tabungan hari raya setiap 6 bulan sekali.
Dan kita juga punya kerjasama dengan Pegadaian namanya tabungan emas. Jadi harga sampah ini emang benar mengikuti harga emas. Jadi kalau ada yang masih ngomongin sampah itu adalah masalah, sampah itu berkah. Setahun kita bentuk bank sampah, kita di salah satu pasar di Banyualit mengumpulkan dari nasabah itu hilang sampahnya. Berarti kan lumayan juga. Senang kami dengar berita kehilangan sampah. Jadi hal yang tidak masuk akal sempat juga masuk akal. Nah sekarang bagaimana hal-hal itu, tabungan-tabungan itu kadang di masa pandemi Covid ini seluruh masyarakat yang ikut nasabah di Bank Sampah Kaliber menarik tabungan, merasakan dampaknya. Selama ini kita pilah sampah, kita tabungan, sekarang kita bisa ambil. Kan saja dulu, kumpulkan saja sampahnya, cari pengepul, jangan dulu kita ngitungin keuntungannya, tapi kita cari dampak sosialnya. Nanti hasil akan mengikuti. Jadi kalau kita misalkan ngomongin sampah, kita harus dapat untung sekian, jangan kita kerja sambil ngayah tapi kita membayar gitu. Bagaimana kita punya prinsip seperti itu biar enggak takutnya besok-besok kita rugi atau enggak untungnya sedikit, biar enggak kecewa gitu. Yang punya kita anggapan bahwa ini adalah kegiatan ngayah kepada Ibu Pertiwi. Bayangkan kalau misalkan kita disuruh menghirup udara yang segar ini, kita disuruh bayar oksigen berapa kena seumur hidup kita, sedangkan kita hanya melakukan pemilahan sampah saja dari sumbernya. Kok kita menolak itu? Mana kita memberikan penyuluhan kepada masyarakat kalau bukan kita yang menjadi contoh? Mungkin gak kita berteori saja ke desa-desa orang, sedangkan desa kita atau diri kita sendiri belum melakukan hal yang kita ceritakan nantinya. Jadi kalau kami sekarang ngomongin sampah, kami udah melakukan duluan. Anda berapa nggak dapat untung? Kami sudah dapat untung. Berapa sih Anda dapat rugi? Kami belum rugi gitu kan. Jadi apa yang kita omongin ke masyarakat benar-benar pengalaman kita sendiri. Kalau misalkan kita ngomong sampah belum kita pengalaman, ngomongin keuntungan atau enggak, ini dampak sampah, Anda kok tahu? Itu kan teori aja kalau dia enggak. Jadi kita ngomongin sampah itu berdasarkan pengalaman.